Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Mutia dengan nomor NIM 20083040556, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas metode penelitian Al-Quran dan Tafsir. Dan di sini saya akan memaparkan sedikit materi yang bertemakan dengan landasan teori. Pengertian landasan teori. Landasan teori merupakan sebuah konsep dengan pernyataan yang sistematis atau tertata rapi. Karena landasan teori ini nantinya akan menjadi landasan yang kuat di dalam penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Dalam arti lain, dari landasan teori ini merupakan seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah disusun rapi, dan sistematika mengenai berbagai variabel di dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, macam-macam landasan teori. Setidaknya ada 3 landasan teori yang bisa kita gunakan berdasarkan pada jenis-jenisnya. Di antaranya, pertama, teori dalam penelitian kuantitatif. Artinya, peneliti harus memahami dulu variabel dan jenis penelitian kuantitatif, yakni variabel yang menyelidiki mengenai fakta pada suatu karakter individu. Jenis variabel yang digunakan biasanya antara lain variabel bebas atau independen, variabel terikat atau dependent, variabel intervening atau mediation, variabel moderating, variabel control, dan variabel confounding. Teori di dalam penelitian kuantitatif berisi seperangkat gagasan atau variabel yang saling berhubungan dan berasosiasi dengan proposisi atau hipotesis yang merinci hubungan antar variabel. Teori dalam penelitian ini bisa dalam bentuk argumentasi, pembahasan, atau alasan yang membantu menjelaskan fenomena yang muncul di dunia. Jenis kedua ialah teori penelitian kualitatif. Teori kualitatif ini memiliki tujuan yang berbeda-beda, di antaranya: pertama, dalam penelitian kualitatif, landasan teori yang digunakan sebagai penjelasan atas perilaku dan sikap tertentu yang dilengkapi dengan variabel, konstruk, dan hipotesis penelitian. Kedua, peneliti sering menggunakan perspektif teoretis sebagai panduan untuk meneliti gender, kelas, ras, dan lainnya. Ketiga, teori yang digunakan sebagai akhir penelitian sehingga penerapannya secara induktif berdasarkan data, kemudian ke tema umum dan menuju teori tertentu. Keempat, beberapa penilaian kualitatif tidak menggunakan teori yang terlalu eksplisit. Jenis ketiga, teori dalam metode campuran. Dalam hal ini dapat diterapkan secara deduktif, seperti pengujian atau verifikasi teori kuantitatif, atau secara induktif, seperti pemunculan teori atau pola kuantitatif dan lainnya. Tujuannya untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif menggunakan metode yang berbeda. Selanjutnya, landasan teori. Ada beberapa fungsi landasan teori, di antaranya ialah: pertama, menyusun dan meringkas terkait pengetahuan pada suatu bidang tertentu. Kedua, sebagai peristiwa atau fenomena yang sudah terjadi dan kemudian dibuat sebagai keterangan sementara di dalam sebuah penelitian. Ketiga, sebagai kegiatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang baru mengenai apa saja yang ada pada sebuah tulisan. Selanjutnya, tujuan landasan teori. Ada beberapa tujuan dari landasan teori. Di antaranya, pertama, menjelaskan hal yang terkait atas perilaku dan sikap di dalam sebuah penelitian. Kedua, diperlukan sebagai poin akhir pada sebuah kegiatan penelitian. Artinya, peneliti di sini akan menjalankan kegiatan penelitiannya secara induktif. Ketiga, menggunakan perspektif teoritis sebagai panduan umum dalam kegiatan meneliti, yang di dalamnya terkait gender, ras, kelas, dan lain sebagainya. Keempat, beberapa penelitian jenis kuantitatif tidak selalu menerapkan teori yang terlalu eksplisit. 5. Menemukan suatu hal baru yang digunakan untuk menyempurnakan penemuan sebelumnya. Selanjutnya, hal penting dalam membuat landasan teori. Dalam membuat landasan teori, kita harus memperhatikan dari isi landasan teori. Isi di dalam teori dianggap penting karena berisi mengenai apa saja isi masalah di dalam teori tersebut.
Sehingga isi dari landasan teori juga harus tertata secara sistematis dan juga terencana. Terkait dengan isi yang terdapat di dalam sebuah teori, setidaknya harus ada beberapa poin yang dimuat di dalamnya. Poin tersebut diantaranya sebagai berikut. Pertama, kerangka teori variabel atau subvariabel pertama. Kedua, kerangka teori variabel atau subvariabel kedua. Ketiga, kerangka teori variabel atau subvariabel ketiga. Keempat, kajian terdahulu. Kelima, kerangka berpikir. Dengan adanya poin yang sudah disebutkan di atas, maka pembuatan landasan teori sudah mengacu pada berbagai aturan-aturan yang menjadi syarat bahwa sebuah teori aman dan valid, sehingga tak perlu diragukan lagi kebenaran dan fakta yang tersaji di dalamnya. Selanjutnya, cara menulis landasan teori. Ada beberapa cara dan hal penting yang bisa kita lakukan dalam menulis landasan teori. Di antaranya ialah: pertama, terdapat nama dari pencetus teori. Kedua, tulislah tahun dan tempat pertama kali penelitian. Ketiga, berikan uraian ilmiah teori. Keempat, hubungkan teori-teori yang ada dengan upaya penelitian guna mencapai tujuan dan target penelitian. Selanjutnya, hal penting dalam membuat landasan teori. Dalam membuat landasan teori, kita harus memperhatikan dari isi landasan teori. Isi di dalam teori dianggap penting karena berisi mengenai apa saja isi masalah di dalam teori tersebut. Sehingga isi dari landasan teori juga harus tertata secara sistematis dan juga terencana. Terkait dengan isi yang terdapat di dalam sebuah teori, setidaknya harus ada beberapa poin yang dimuat di dalamnya. Poin tersebut diantaranya sebagai berikut. Pertama, kerangka teori variabel atau subvariabel pertama. Kedua, kerangka teori variabel atau subvariabel kedua. Ketiga, kerangka teori variabel atau subvariabel ketiga. Keempat, kajian terdahulu. Kelima, kerangka berpikir. Dengan adanya poin yang sudah disebutkan di atas, maka pembuatan landasan teori sudah mengacu pada berbagai aturan-aturan yang menjadi syarat bahwa sebuah teori aman dan valid, sehingga tak perlu diragukan lagi kebenaran dan fakta yang tersaji di dalamnya. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.